Ya, tentu saja di sebelah saya sudah ada Romeo dan Juliet yang sudah membangun angkringan bulbul sampai bisa seperti ini. Tentu saya ingin tahu lebih jauh lagi. Yang saya tanyakan adalah sesuatu yang pahit-pahit saja lah ya. Yang indah-indah, kanca-kanca sudah tahu dengan kondisi yang seperti ini pasti sudah bisa menyimpulkan sendiri apa yang sebenarnya sudah dicapai dengan angkringan bulbul. Proses Mas Heru, Mbak Bulan. Awalnya kita itu suami istri ini memang sama, kesamaannya yaitu sama-sama kerja keras. Dan awalnya itu memang prosesnya sangat lama, nggak tahu ujuk-ujuk mau jadi seperti ini tuh, wah nggak seperti itu. Jadi awalnya itu kita bangun dari 7 tahun yang lalu. Berawal dari buka pertama itu di mana? Di Karangates ya, di Karangates 1,5 tahun. Setelah itu pindah ke sini. Nggak tahu kenapa itu waktu itu karena terus kalau pindah ke sini. Dari sini pun kita nggak punya lahan karena kita sama-sama ingin bekerja keras, semangat untuk bekerja, kita cari lahan. Awalnya sih nggak nyewa di pinggir jalan gitu, memang sulit bangun waktu itu karena dengan keadaan yang terpepet, terdesak apapun itu ya wes dilakukan. Kalau dilihat dari itu sih sebenarnya untuk apa ya, fak ataupun apa caranya sih sesuai dengan keahlian kita, nggak sama sekali nggak ada itu. Cuma kadang kan orang tua itu bukan untuk saya, maksudnya bukan bidang saya itu omong kosong. Kalau orang belum kepepet nggak akan bilang seperti itu. Jadi awalnya ya memang benar-benar ya memang kepepet sih, itu mau kerja apa gitu. Akhirnya ya itu kita jalani walaupun kan kita tahu sebenarnya sih awalnya dengan suka masak. Kebetulan itu Jadi memanfaatkan kompetensinya, karena sebelumnya nggak tahu mau bidang usaha apa yang mau digeluti. Ternyata ininya bisa masak, ya sudah jalani saja. Moga awalnya terus pindah ke Kalipare itu di Jakarta, di situ juga akhirnya karena ada sesuatu hal ya udah pindah lagi. Itu aku pindah, kebetulan ada sedikit dana, akhirnya kami bisa menyewa. Dari proses itu terus sampai di situ nyewa lagi 3 tahun. Sekarang pindah lagi karena sewanya sudah habis, masa kontraknya habis, kita cari makan lagi. Jadi kami ini berpindah-pindah terus. nomaden. Ya, demi kehidupan yang lebih baik mereka rela berpindah-pindah tempat. Ya, udah ada udah cari tempat-tempat itu, nggak tahu ya mau gimana lagi. Sekarang anak-anak juga udah mulai sekolah, Biaya jadi semakin besar. nah, apa-apa wis pindah-pindah. Memang nggak punya lahan, maunya kemana? Ya tetap kita dengan seperti itu menyewa. Awalnya ya, iya. Jual Korea di mana? Di Lahore itu ya? Oh iya, saya sempat lihat ketika kiosnya buka di Lahore itu 1,5 tahun. Ya. Nah, mengapa dihentikan? Karena dulu itu kan saya naruhnya ada rombong satu di Kalipare. Nah terus dilihat-lihat waktu itu karyawannya kuliah di salah satu, akhirnya saya putuskan untuk pindah ke Kalipare. Saya harus memutuskan. Oh, saat itu masih kontrak di Ya. Karangates. Ketika karyawan memutuskan berhenti untuk melanjutkan kuliah, Ya. akhirnya bingung. Akhirnya saya mau Mau dilanjutkan bingung karena tidak ada karyawan. akhirnya terus Akhirnya pindah ke sini. pindah karena domisilinya di Kalipare, akhirnya kan dari yang dekat dengan rumah juga. Dan di Karangates kan kontrak. Ya. Jadi tidak ada alasan lain-lain yang berkait dengan mungkin persaingan dengan pengusaha lain di sana nggak ya? Kalau persaingan pun di mana pun tempatnya itu pasti selalu ada. Cuma kita menyikapi dengan dewasa saja. Ya, Bagus. Menyikapi persaingan dengan dewasa karena memang rezeki ada yang ngatur. ada yang ngatur. Bagus. Mbak Wulan yang mencetuskan ide untuk buka kuliner setelah bingung mau usaha apa itu sebenarnya siapa? Mbak Wulan atau Mas Heru? Saya. Saya itu ide kalau mau tidur biasanya datang. Ya mau bikin apa ya?
apa ya kayak gitu sambil ya info mungkin lihat dari ini kayak gitu. Awalnya kan akhirnya kan seperti itu juga, yang intinya itu karena keterpaksaan itu tadi, jadi menimbulkan nyoba ini apa ya bisa menghasilkan uang gitu, akhirnya kan bersejalan waktu kan akhirnya ada lagi nah seperti itu. Nah terus waktu kayak ini ayam crispy itu sebetulnya dulu kan memang belum bisa, tapi begitu pulang ke orang tua lihat-lihat di ya jalan raya gitu jualan ayam apa bisa ya seperti ini, ternyata saya coba akhirnya alhamdulillah pertama kali jualan memang dari ayam geprek, ayam goreng, ayam crispy aja. ayam crispy saja. Iya, buat lauk itu nggak ada nasinya. Oh iya. Dulu pertama itu jualannya itu, nah terus merambah ke pertama kali jual ya cacing. Memang untuk katakanlah seorang pebisnis atau pengusaha itu kita biasanya pikiran itu nanti setelah berjalan, pikiran kita itu nanti akan berjalan dengan sendirinya. Oh enaknya mau diapain, enaknya mau ditambah apa gitu. Kalau dengan konsep-konsep seperti ini, itu kalau sudah ada modal, apa masalah dengan konsep-konsep. Tapi kalau belum ada modal, yang sambil berjalannya waktu, ditambah dikit ini, akhirnya dengan sendirinya ya berjalan, alhamdulillah. Nah, jadi tidak direncanakan sejak awal mengingat keterbatasan modal, jalan saja. Mbak Mulan, Mas Heru, ada titik-titik tertentu yang mungkin sempat muncul dalam pikiran Anda berdua, sudahlah, cukup, berhenti saja, nyerah, ada? Artinya memang usaha itu memang berjalan dengan baik ya? Iya, tambah kedepannya malah ini aja berkembang puas, masih pengen menumbuhkannya lebih lagi. Awalnya ya Mbak Kawi, saya itu mau ada orang beli. Awal ini waktu di Karakates, ini cerita lama ya. Iya, mau jual Cerita ya. lama. Ada orang beli, saya nggak berani, betul-betul nggak berani. Nggak berani muncul. melayani nggak berani. Mesti saya. Oh begitu. Jadi benar-benar mental saya ini harus diuji di situ. Kok nggak berani saya? Sebentar, nggak berani itu takut akan mengecewakan atau malu kok saya jualan? Nggak minta, bener, diminta saya. Ya enggak, maksudnya antara takut atau malu. Campur. Yang malu Ada malunya takut, juga ya? Ada malu, ada takut nanti kalau nggak pas sesuai dengan rasa yang orang yang beli. Biasanya yang bikin kan nyonya. Akhirnya setiap ada orang beli itu ya panggil, non orang beli, sayang. Lama-lama akhirnya kan terbiasa dengan orang mau beli, orang beli itu akhirnya terbiasa. Sekarang orang beli ya kita kerja malah. Kerjain, dibicarain, jadi biar betah ada di situ ya. Memang manusiawi Pak Raul. Kalau orang itu dengan keadaan gimana ya, mau jualan kok seperti ini sih, kok seperti ini. Kayak orang tuh mau memandang kita kan remeh, kita sendiri malu. Ya, padahal konco-konco tidak akan ada orang yang berpikir seperti itu. Tidak ada hanya pikiran saya, Mas Heru sendiri, bahwa saya kok gini sih, gara-gara terompong lah, apalah segala macam. Tapi ya itu tadi, seiring berjalannya waktu perasaan itu akhirnya hilang dengan sendirinya. Modal bagaimana? Buka-bukaan ini, kita buka-bukaan sedikit tentang modal. Ya, saya tidak memungkiri bahwa setiap usaha sebagian besar gini. Ada ya sebagian pengusaha, sebagian ya nggak semua ya, sebagiannya berapa persen nggak tahu. Mereka memang bergantung pada modal, dan modal itu tidak selalu modal pribadi, artinya sudah punya duit banyak diinvestasikan, tidak. Mungkin perlulah pinjamkan Anda sini sejujurnya untuk pelajaran. Modal dulu ya kebetulan waktu itu ya menggadaikan BPKB mobil iya waktu dulu masih ada, akhirnya kan BPKB mobil sebentar. Kalau BPKB mobil, kalau kita punya usaha terus kita nggak ada modal dengan keadaan yang terbatas, kita nggak bisa jalan. Nggak dipungkiri modal itu pasti menunjang, harus ada. Cuma modal itu bukan yang pertama. Yang penting niat kita untuk kerja keras itu yang pertama. Niat untuk bekerja, udah kita mau kerja apa, modal
baru menyusul. Saya berani bertanya ini karena saya sebenarnya sudah tahu bahwa mobil itu sudah kembali dengan mobil yang berbeda. Mas Heri sudah bisa menunjukkan bahwa di awalnya menggantikan mobil, akhirnya bisa beli mobil lagi. Alhamdulillah. Itu dia maksudnya. Ada kecemasan tertentu? Ya pastilah, kalau cemas itu mesti pasti. Terkait hal apa? Sekarang kan banyak dibuka pesaing-pesaing, warung-warung apa, mesti pasti ada. Tapi ya kita optimis saja, mengedepankan ciri khasnya angkringan bubul itu seperti apa, itu sudah insya Allah bisa bertahan dan lebih maju lagi. Saya juga bisa menambah sedikit kalau soal was-was itu ya. Kalau saya pribadi was-was itu semuanya pasti ada manusiawi juga kayaknya. Kita kan nyinggapinya begini, kita kembalikan pada Tuhan. Ada yang ngatur soal rezeki, tidak bisa bersikap dewasa. Hal-hal yang membuat was-was itu bagi kami ya kita jalani aja, tergantung dari kita saja. Nanti kita bisa servis apa enggak sama pelanggan itu. Kayak di pasar ya, di pasar itu orang jualan cabai itu banyak. Nah, betul. Tapi ternyata mereka semuanya bisa eksis, bisa tetap hidup, rezeki masing-masing. Ada sesuatu yang mau disampaikan kepada konco di rumah, barangkali untuk yang berminat atau ketika melintas di sekitar sini mungkin tertarik untuk berkunjung kemari. Ya, kalau kalian berada di Kalipare ataupun di luar Kalipare, bisa untuk mampir ke warung kami Angkringan Bulbul di sebelah utaranya kantor pos, tepatnya di depannya pom mini bensin Angkringan Bulbul. Terus jangan lupa ini ada kita sebagai agen BRIN juga, atau mungkin bayarnya pakai ATM juga bisa, tarik tunai, transfer, atau mungkin sekaligus bayar listrik, BPJS dan yang lainnya bisa kita layani di sini di agen BRIN Angkringan Bulbul. Ya, jadi selain makan-makan, barangkali Anda perlu tarik tunai, kehabisan uang di jalan, tapi bawa kartu ATM ya. Jangan bawa KTP. Bukan KTP. Jadi kalaupun ingin berusaha, apapun usahanya, jangan bilang ini nggak cocok untuk saya. Ya, kita tidak pernah tahu batas keberhasilan atau kegagalan kita ya. Betul. Jadi kalau kita menganggap bahwa setahun saya sudah berusaha, tapi kok ternyata hasilnya begini, belum tentu itu akhir. Ya, mungkin begitu ya. Mungkin malah di awalnya. Saya pernah lihat di video itu ada orang yang menggali dinding itu ya. Nah, Menggali dinding, ternyata 1 senti menjelang dinding itu jebol, di sana ada emas. Tapi dia berhenti. Padahal tinggal sedikit lagi. Mungkin seperti itu ya Mas. betul itu akal. Jadi yang pernah saya juga pernah lihat seperti itu. Kita mau berhasil, ternyata kita malah berhenti. Berhenti, padahal tinggal ujung kuku saja kita sudah akan mencapai keberhasilan itu. Bang Wulan, bagaimana semangatnya? Terus semangat ya. Ya. Tidak ragu lagi. Semangat. Tidak pernah ragu untuk membangun ini sampai di batas manapun, dan menyadari bahwa setiap usaha pasti akan ada rezekinya masing-masing ya. Jadi tidak perlu takut. Ini luar biasa. Jadi semangatnya dapat, usahanya untuk bisa mengembangkan ini ke depan menjadi lebih baik juga ada. Satu lagi Bang Aul, Boleh. kita tanam pasti kita akan panen. Kita tanam pasti kita akan panen. Kita tanam, kita rawat dengan sebaik-baiknya, insya Allah akan panen. Ya, terima kasih Mas Heru, Bang Wulan. Mudah-mudahan angkringan bulbulnya semakin besar, dan seperti saya bilang tadi, ketika saya kesini beberapa tahun ke depan, usahanya sudah Amin. sudah lebih baik. Amin. Minta doanya. Ya, doa. Saya pun minta maaf untuk para pelanggan ataupun pembeli-pembeli kalau pun ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf dan sebesar-besarnya. Tidak maksud hati untuk menyinggung atau apalah yang tidak enak didengar. Sejujurnya kami ngomong apa adanya aja. Mudah-mudahan bisa diterima. Tidak sok-sokan juga maksudnya Pak. Iya, Itu aja. iya. Terima kasih Pak Wulan, Mas Heru. Sekaligus saya akhiri perjumpaan kita dengan angkringan bulbul sore ini. Ketemu lagi di lain waktu, di lain tempat dengan hidangan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.